Entah ini diucapkan dengan jujur atau seperti biasa, ini sebetulnya ada manuver-manuver di balik layar. Pak Jokowi bilang nggak ada acara spesial di Jakarta maupun di Solo buat penyambutan purna tugasnya sebagai presiden yang ketujuh. Pak Jokowi cuma mau pulang naik pesawat ke Solo. Konon pesawatnya sudah dipilih pesawat komersial murah biasa dan duduknya di kelas ekonomi pula. Terus dia dan Ibu Iriana akan pulang ke rumah. Gak ada yang istimewa, gak ada upaya mencuri perhatian di saat Indonesia menyambut presiden barunya, presiden kita yang ke-8. Entah ini memang niat Pak Jokowi sejak awal, atau ini adalah manuver baru setelah rencana penyambutannya yang gegap gempita dibocorkan majalah Tempo dan menuai polemik di masyarakat. Tapinya nih, kabar ya sih, di Solo sudah disiapkan acara penyambutan yang meriah, yang bahkan akan memobilisasi sampai sekitar 200.000 warga buat menyambut kepulangan Pak Jokowi. Konon sudah ada event organizer yang ditunjuk untuk membuat acara penyambutan dan juga panggung-panggung hiburan di sepanjang jalan. Minggu tanggal 20 Oktober siang sampai malam, rencananya bakal ada kemeriahan di Solo. Bakal ada penyambutan heroik terhadap Pak Jokowi. Ucapan-ucapan terima kasih Pak Jokowi juga bakal bertebaran di media sosial dan juga di spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang dipajang di sepanjang jalan. Sepertinya di tengah badai kritik masyarakat akibat ulahnya sendiri menghancurkan demokrasi dan hukum, di tengah badai hujatan terhadap Fufu Fafa, Pak Jokowi dan para pendukungnya masih ingin menyampaikan pesan. Mereka masih ingin kirim kode kalau mereka belum habis. Mereka belum habis. Benarkah Pak Jokowi dan keluarganya memang benar-benar belum habis? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa like dan komentar. Kita pernah mendengar, soal ini pernah santer diberitakan. Ibu Koni Rahakundini Bakri pernah bercerita kalau dia mendengar Pak Prabowo cuma bakal menjabat sebagai presiden selama 2 tahun saja. Setelah itu kita bakal dipimpin sama Fufu Fafa. Bukan itu maksudnya. Konon, menurut Ibu Koni, dari hasil pembicaraannya dengan Pak Rosan Ruslani, ketua tim kampanye Prabowo Gibran waktu itu, konon sudah ada kesepakatan. Setelah Pak Prabowo menjabat 2 tahun, jabatan presiden akan beralih ke Gibran. Nah, kalian masih ingat kan sama pernyataan yang menghebohkan tersebut? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah ambisi menjadikan Gibran sebagai presiden berikutnya masih ada? Dan apakah Gibran sendiri masih berambisi buat jadi presiden? Setelah mencuatnya kasus Fufu Fafa, setelah kredibilitas Pak Jokowi jatuh sedemikian rupa, setelah kekuasaan Pak Jokowi runtuh hanya dalam semalam, hanya karena demo peringatan darurat para mahasiswa pada tanggal 22 Agustus silam, apakah Pak Jokowi dan Gibran sendiri masih berambisi bermain-main di panggung kekuasaan nasional? Bisa jadi nih ya, bisa jadi Pak Jokowi dan Gibran memang sudah habis dari panggung politik nasional. Dan rasa-rasanya kondisinya memang seperti itu. Pak Jokowi dan Gibran benar-benar sudah habis dari panggung politik nasional. Tapi masalahnya nih, apakah para pendukung Pak Jokowi, apakah para bucinnya Pak Jokowi dan keluarganya bisa menerima kenyataan ini? Apakah mereka bisa menerima realita ini? Jangan-jangan rasa-rasanya sepertinya para pendukung itulah yang masih belum bisa move on dari kekuasaan. Mereka itulah yang masih belum bisa menerima kalau presiden kita sebentar lagi bukan lagi Pak Jokowi, melainkan Pak Prabowo. Jangan-jangan rasa-rasanya para pendukung garis keras itulah yang ketakutan bahwa hilangnya kekuasaan dari tangan Pak Jokowi bakal berdampak kepada mereka semua. Ya, itulah yang bisa terjadi. Itulah yang bakal terjadi kalau kita berjuang, kalau kita berpolitik karena patronase, karena mengidolakan seorang tokoh. Mereka jadinya nggak bisa bersikap kritis dan nggak punya pegangan nilai-nilai. Apalagi
Apalagi nih ya, apalagi kalau mereka menggantungkan hidup kepada tokoh-tokoh politik seperti Pak Jokowi. Makanya ini saran aja buat para bucinnya Pak Jokowi ya. Ini boleh didengar, boleh juga diabaikan. Makanya berjuanglah, berpolitiklah buat masa depan Indonesia. Berjuanglah karena rasa cinta kepada tanah air kita. Berjuanglah supaya cita-cita kemerdekaan, supaya masyarakat adil dan makmur, supaya Indonesia jadi negara maju. Itu semua bisa terwujud. Berjuanglah supaya kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita bisa lebih baik di negara Indonesia ini. Dan berjuanglah, berupayalah supaya pemerintah, siapapun yang memimpin, mereka bekerja sepenuh tenaga demi terwujudnya cita-cita bersama tersebut. Jangan terlalu mengidolakan seseorang, apalagi mengidolakan tokoh politik yang masih hidup. Kita nggak pernah tahu kemana sejarah bakal menuntun mereka. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Balik lagi ya ke soal rencana penyambutan Pak Jokowi di Solo setelah purna tugas. Menurut kalian nih, ini sebetulnya buat kepentingan siapa? Tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Bu Lini Budoyo. Tentu bagaimana beliau menyampaikan ya masalah Pak Jokowi yang sudah menyelesaikan masa jabatan sebagai presiden. Nah, ini video yang beberapa bulan lalu, tentu ini menjadi sebuah informasi sebagai evaluasi ya bagaimana Pak Jokowi dalam memimpin sepanjang 10 tahun kemarin. Tentu setelah menyelesaikan masa jabatan, pulang ke Solo yang katanya akan pensiun dan tidak akan lagi terlibat dalam hal-hal politik-politik yang semakin panas ini. Dan lalu kemudian ya menikmatilah gitu ya, ngomong cucu dan seterusnya. Tapi pada fakta dan kenyataannya masih juga cawe-cawe di pilkada gitu ya. Kita sepakat Pak Jokowi masih cawe-cawe di pilkada, masih gendor sana sini, nekat berkampanye sehingga jadi sorotan publik. Dan ya itu tadi banyak yang menghujat, membuli, ngata-ngatain dan seterusnya ya. Oke, kalau saya melihat penyampaian teman-teman saja ya, saya agak sedikit ya malas lah ya dengerin Pak Jokowi ini terus-menerus yang dibahas. Tapi it's okay, kita akan bahas juga ya meskipun agak malas juga sebetulnya. Tapi untuk Anda, untuk teman-teman kita akan coba ulas bersama. Waspada Pak Prabowo, tidak usah lagi ada pertemuan pakai menu makanan segala dengan Jokowi. Beliau itu licik, makanannya nanti dikasih racun. Kejahatan bukan hanya ada niat dari pelakunya, tapi adanya kesempatan. Yang namanya suatu jabatan itu dipilih rakyat dan diberkati Tuhan. Itu baru sah, tapi sesuatu yang didapatkan dengan cara kotor ujung-ujungnya akan dipermalukan. Tuhan dan orang seperti itu gak bakalan sadar sampai mati pun gak punya malu alias otak. Pikirannya sudah dipengaruhi iblis. Gak ada manfaat dari konten ngaur, isinya aja perpecahan dan gaduh. Rakyat tahu kalian ternak banteng yang akan tersembelih, maka kuat-kuat ngaur. Ya ini bukan masalah ke banteng, masalah PDIP ke Pak Jokowi, enggak. Ini masalah bagaimana seorang mantan presiden sebetulnya gitu ya. Dan saya juga nggak terlalu membenarkan siapapun di sini dan ya ini menjadi pendapat saya pribadi dalam penilaian saya tersendiri bagaimana melihat gonjang-ganjing politik yang terjadi saat ini. Seperti itu ya teman-teman ya, kita sepakat ya, kita punya penilaian tersendiri ya, punya perspektif dan sudut pandang yang berbeda, itu sah-sah saja dan berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Nah lalu kemudian rupanya Pak Jokowi tidak rela Indonesia diberikan pada orang lain. Dia mondar-mandir terus di istana.
maunya terus oleh anak-anaknya, makanya dia selalu ikut kampanye pilkada. Jokowi jagonya kalah, sudah gak ada percaya rakyat lagi ya, jadi back lumpuh rakyat sudah muak sekali. Kekuasaan memang sangat enak, menyenangkan, dan menjanjikan kemuliaan, kehormatan, dan kekayaan. Maka siapa yang akan mendapatkan kekuasaan, rasanya ingin berkuasa terus. Nah, bayangin teman-teman, selama 10 tahun misalnya Pak Jokowi berkuasa tuh, sana kesana kemari difasilitasi ya, dikawal sama bodyguard-bodyguardnya tuh, dan seterusnya. Tiba-tiba udah menyelesaikan jabatan, sudah hari H mau lengser gitu ya. Kayak perasaan itu kayak gimana gitu. Oh, kayak ada mungkin rasa-rasanya nih ya. Mungkin kita bisa berpikir kalau kita misalkan berada pada posisi itu, waduh, sayang banget ya. Padahal 10 tahun udah enak nih berkuasa. Kok tiba-tiba nggak berkuasa lagi, kan agak ada yang kayak gimana-gimana gitu ya. Jadi rasa ingin berkuasa itu ya terus ada teman-teman, karena udah terlalu lama untuk menikmati 10 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Nah, Jokowi Firaun PKI kepingin jadi presiden seumur hidup seperti negara Cina, RRT, dan Korea Utara. Karena Jokowi berotak komunis PKI ala Cina, RRT ya. Selamat Pak Jokowi telah berhasil menjadi Raja Pinocchio yang sangat dihormati para penjilatnya. Yang rakus dengan kekuasaan dan gila hormat, gila pujian, sehingga dengan segala cara dilakukannya, termaksud dengan segala rekayasa untuk mengelabui rakyatnya, seperti bikin baliho besar dan tersebar dengan tulisan ucapan terima kasih dari rakyat atas kinerjanya, dan oleh para penjilatnya dijadikan alat propaganda yang penuh dengan kebohongan. Indonesia selama dipimpin oleh Joko Widodo sudah berhasil memporak-porandakan demokrasi serta menghasilkan anak dan menantu pada sukses jadi pejabat karena dinastinya. Hati-hati Pak Prabowo sama keluarga Joko Widodo yang munafik. Ya, Pak Prabowo, hati-hati, keluarga Jokowi bodoh dan pendukungnya akan depak Bapak Prabowo karena dia sudah merencanakannya. Ingat itu Pak Prabowo, karena rakyat memberitahu Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga rakyat Indonesia. Ya, berdoa sana pendukung Pak Prabowo semoga sehat selalu dan panjang umurnya memimpin Indonesia ya, memimpin NKRI sampai selesai. Rakyat Indonesia dan wong cilik sudah muak selama Joko Widodo jadi presiden Indonesia, begitupun terhadap Gibran. Halah-halah, masih saja drama Jokowi yang menyuruh para buzzer untuk memasang baliho memuji-muji dirinya, juga menyuruh memobilisasi anak-anak untuk menyambutnya. Kocak lui ya. Oke, kemudian Jokowi sang angkara murka tetap bersikukuh menjadikan Gibran presiden dengan segala cara, tapi ingat ya, Tuhan lebih hebat dari dan maha kuasa ya. Yang punya berita yang heboh, warga yang sayang sama Pak Jokowi, kok beritanya yang ngarang ini berita hoax ya. Demi simpati rakyat akan lakukan secara merakyat, seolah-olah manusia sederhana, tapi nyatanya wow, beda faktanya. Kemudian untuk Pak Prabowo, tetaplah jadi prajurit sejati yang siap memajukan bangsa dan negara. Tak perlu dengar hasutan orang lain yang punya rasa iri dengki. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk presidenku yang baru. Jadi orang tuh jangan selalu berpikiran negatif. Emang apa yang telah Anda buat untuk bangsa dan negara ini? Kamu iri ya Mbak dengan kelebihan Pak Jokowi yang dicintai rakyatnya. Andai kamu yang diperlakukan seperti itu oleh masyarakat, kamu senang juga kan? Terus tidak sempat nyinyir. Mumpung masih hidup, berbaik sangkalah pada orang lain agar Allah juga sayang padamu. Nah ini nih, ini pendukungnya Mulyono ya. Masih dukung aja tuh ya.
Oke, ambisi Mulyono dengan kekuasaan sangat besar. Mungkin dia sudah berpikir untuk 30 sampai 50 tahun ke depan dia kasih sinyal masih ingin diakui rakyat dan masih mencoba menancapkan pengaruh di hati rakyat. Tapi rakyat yang sudah sadar bahwa Mulyono pemimpin penuh pencitraan dan terus menguasai Indonesia. Ayo, rakyat sadarlah, jangan mau dibodohi Mulyono. Waspadalah gerak-gerik Mulyono dari wali kota, gubernur, langsung jadi presiden seperti sudah direncanakan pihak PKI. Terima kasih Jokowi telah wariskan hutang negara buat anak cucu rakyat gak ikhlas. Duit bayar pajak kalian nikmati sekeluarga dan kroni-kronimu. Semoga karma perbuatanmu yang akan mempermalukanmu. Kemudian saya coba baca komentar terakhir ya. Kenapa Indonesia masih terjajah sampai sekarang padahal sudah pernah memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945? Jawabannya adalah mudah dikibulin, gampang diadu domba. Nah, itu juga yang terjadi sekarang. Ibarat keluar dari mulut kodok masuk ke mulut kadal. Contoh, begitu vulgar PDIP berseteru dengan Jokowi, ternyata itu cuma acting doang. Partai PKI gaya baru kok dipercaya. Kapasitas, status, jasa, pendidikan, dan kontribusi terhadap negara apalagi umur untuk menjadi orang nomor 2 RI seharusnya menjadi pertimbangan. Jangan dungu-dungu amat dong ya untuk memilihnya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya perspektif dan sudut pandang penilaian teman-teman kita. Mungkin Anda salah satunya punya pemikiran yang lain. Boleh silakan sampaikan di video ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.